Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Coba lihat teman-temannya. Ada nggak yang tidak datang hari ini? Siapa aja? Al-Habibi. Kemudian siapa lagi? Mungkin dia ya. Jeffrey. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa. Kemudian nanti kita akan nyanyikan lagu nasionalisme. Silahkan Ginanjar, mungkin doanya. Sebelum belajar, mari kita baca doa dimulai. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, mari kita nyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3 ya. Oke. Sekarang hari ini kita akan pelajari tentang yang namanya jaring-jaring bangun juang. Nah, sebelum minggu lalu, sebelum kita masuki pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu, ya. Apa yang kamu ketahui tentang bangun ruang? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Kubus dan balok. ya, kubus dan Balok. Minggu lalu kita sudah pelajari namanya volume kubus dan Balok. Siapa yang tahu rumus dari volume kubus dan balok? Siapa yang tahu? Apa volume dari kubus? Afika? Saya, Bu. Volume kubus sisi kali sisi kali sisi kali sisi. Ya, atau S pangkat. Pangkat 3. Kalau volume balok apa?
memecah masalah atau diskusi kelompok dengan tujuan nanti anak-anak bisa dapat menemukan ataupun membuat jaring-jaring kubus ataupun balok secara tepat. Sampai di sini paham? Sekarang kita masuki materi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Yang pertama adalah apa dulu artinya dari jaring-jaring bangun ruang, kemudian jaring-jaring bangun ruang, kemudian kita akan pelajari jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Kita masuki pertama. Coba dulu dilihat gambar apakah ini? Yang ini bentuk bangun ruang apakah ini? Bentuk dadu? Kubus. Yang ini? Coba kita perhatikan, benar nggak jawabannya? Iya benar. Dadu ini merupakan salah satu bangun ruang berbentuk kubus. Sedangkan dia kakon, dia berbentuk bangun ruang berbentuk ya. Sekarang kita masuki yang namanya apa itu bangun ruang? Bangun ruang itu adalah suatu bangun 3 dimensi di mana dia memiliki ruang ataupun sisi volume dan juga sisi yang membatasinya. Kemudian apa sih jaring-jaring bunga bangun ruang? Yang pertama adalah sebuah bangun ruang jika kita potong kepada beberapa rusuknya, kemudian kita rebahkan atau bentangkan, akan terbentuk namanya suatu gabungan dari beberapa bangunan. Kita masuki yang namanya kubus sebelum kita masuk ke jaring-jaring kubus. Siapa di sini yang tahu apa kubus? Kubus adalah bangunan ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan memiliki rusuk yang sama panjang. Iya, tengok perhatikan gambarnya di sini. Apakah sama dengan yang ini? Sama. Ciri-cirinya apa? Coba. Siapa yang tahu? 6 sisi yang berbentuk persegi. Mana yang 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini yang namanya sisi. Kemudian yang kedua, 12 rusuk. Yang mana 12 rusuk? Yang ini yang panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. kemudian mana lagi? 12. Kemudian berapa titik sudut? Coba diperhatikan gambar ini. Berapa titik sudut? Mana titik sudutnya? Artinya yang di ujung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian seluruh sudut sikunya, seluruh sudut dari kubus ini adalah berbentuk siku. Kemudian kita masuki yang kedua adalah balok. Ayo, siapa tahu yang balok? Siapa yang tahu pengertiannya balok? Balok adalah bangunan ruang yang memiliki sisi berbentuk persegi dan persegi. Oke, apa ciri-cirinya? Memiliki, ini dia balok. Memiliki berapa sisi juga? 1, 2, 3, 4, 5, 6. kemudian berapa rusuk dia? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya. Kemudian memiliki apa juga dia? 8 kemudian alasnya berbentuk apa dia? Berbentuk apa ini? Persegi. Sampai di sini paham? Baru. Kita masuki. Apa sih itu bang namanya jaring-jaring? Jaring-jaring bangun ruang adalah suatu bangun ruang jika kita potong pada beberapa rusuknya kemudian kita rebahkan akan terbentuk suatu gabungan dari beberapa bangun datar. Bentuk bangunan datar disebut dengan jaring-jaring. Ini yang dinamakan dengan jaring-jaring. Ya, ini salah satu contohnya. Ketika kita bentuk dia seperti ini, ya, ini pertama dia kubus dulu, berbentuk kubus. Kemudian apa? Bangun ruang jika kita potong beberapa rusuk kemudian kita rebahkan. Kalau kita rebahkan menjadi beginilah dia jaring-jaringnya. Pertama kita tadi udah bentuk jadi kubus, kemudian kita potong rusuknya akan menjadi seperti ini. Inilah dinamakan apa? Jaring-jaring Kubus. Iya, jaring-jaring kubus. Nah, jaring-jaring kubus terdiri berapa sisi dia? 6 sisi. Berapa ini? Berbentuk apa namanya ini? Persegi.
sebenarnya ada 11 bentuk dari jaring-jaring kubus. Sampai di sini paham? Oke, kemudian jaring-jaring balok. Nah, jaring-jaring balok saya juga persiapkan, ya. Jaring-jaring balok terdiri dari bangun datar yang berbentuk persegi panjang dan persegi. Yang ini namanya persegi panjang, ya. Kemudian yang ini namanya persegi. Jadi kalau Pak jaring-jaring balok dia hanya ada 2, persegi panjang dan persegi. Di sini jaring-jaring balok juga sama dengan kubus, diperoleh dengan membelah baut ruang balok mengikuti rusuknya, kemudian kita bentangkan. Begini salah satu bentuknya, ya. Di sini jaring-jaring balok juga sebenarnya banyak, ada sekitar 20, tapi saya cuma ngambilnya 6. Ya, nanti kita akan praktekin di mana anak-anak akan memilih salah satu bentuk jaring-jaring kubus dan balok. Apakah yang kita contohkan di papan tulis apakah sama, akan membentuk yang namanya jaring-jaring kubus dan balok. Sudah? Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan mau diskusi kelompok. Saya akan bagikan dulu kegiatannya, apa-apa saja yang harus dilakukan di dalam membuat jaring. Oke, silakan dulu baca, ya. Sambil diperhatikan yang di depan. Oke, sekarang kita akan bekerja sama atau membuat kelompok. Bagaimana kita membuat proyek jaring-jaring kubus dan balok, ya. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Nah, apa aja alat-alat yang digunakan untuk membuat jaring-jaring kubus? Ada kertas, iya. Ada nggak tahu semua peralatannya hari ini? Ada. Oke. Kemudian bagaimana langkah kerja di dalam membuat proyek untuk jaring-jaring kubus? Yang pertama apa? Siapkan dulu. Yang kedua, kita apain dia? Iya, kita akan menggambar semua sisi yang berapa senti dia? 10 cm. Kemudian kita apain lagi yang ketiga berapanya? Kita buat bagian ketiga ukurannya 3 cm. Tujuannya apa? Untuk merekatkan antara satu dengan yang lain. Yang keempat apa? Langkah gunting. Ya, yang kelima, setelah kita gunting kita apain dia? Kita
Ada yang menggunting, ada yang ngelem ya, masing-masing peserta kelompok harus mengambil bagian. Hati-hati menggunakan gunting ya. Kamu bentuk yang mana? Huruf T ya? Kamu kerjakan yang mana? Bagian jari yang putusnya. Yang bagian nomor berapa? Yang tiga atau empat? Empat. Yang bentuk Z. Iya. Kamu yang mana? Jari yang putusnya. Nomor Z. Kelompok ini? Ya. Yang nomor 1. Coba bisa nggak ya? Dari yang saya sebutkan itu yang 6 bisa nggak dia membentuk namanya terus? Bisa, Bu. Dia tinggal satu.
lurus ya.